Mari kita bayangkan misalnya lu seorang babysitter nih. Terus waktu mau ganti popok, lu nyium bau yang pengen nangis gitu. Terus lu ngeluh. Terus apa? Iya, bau pup yang mirip bau durian busuk campur kaos kaki tetap ada di situ. Baunya nggak akan hilang saat lu ngeluh. Beban kerjaan lu akan tetap berat. Ngeluh sama sekali nggak akan ngebantu di posisi itu. Jadi menurut gua, daripada ngeluh, mending hirup nafas dalam-dalam, terus bilang ke ibu bayinya, "Bu, kalau nenemin jangan yang kiri mulu, pupnya jadi bau." Oke, menurut gua, dan ini hal yang udah gua pegang cukup lama adalah gua nggak akan mengeluh kalau gua nggak punya pilihan lain yang lebih baik dari yang gua punya saat ini. Dan banyak hal atau keputusan yang gue ambil ya berdasarkan hal itu. Kenapa? Karena menurut gue ngeluh cuma bikin hal atau pekerjaan atau masalah yang berat akan jadi terasa makin berat kalau ditambah dengan mengeluh. Dan menurut penelitian saat kita mengeluh, otak akan memproduksi hormon stres seperti kortisol dan area otak pemecah masalah jadi kurang aktif. Sementara area pengatur emosi akan jadi lebih sensitif. Jadi saat kita mengeluh yang kita dapat cuma stres, nggak ada solusi dan jadi lebih gampang buat emosi. Jadi menurut gua mengeluh merupakan kebiasaan paling jelek yang bisa lu miliki. Tapi apa itu berarti gue sendiri nggak pernah ngeluh? Tentu pernah ya. Kalau balik lagi, kalau gue punya pilihan lain yang lebih baik ya gue akan mengeluh dengan keadaan saat ini. Tapi kalau keadaan saat ini menurut gue merupakan pilihan terbaik yang ada ya gue nggak akan mengeluh. Contohnya gini, gue setiap hari berangkat jam 4 pagi dari Cikarang buat kerja 9 to 5 di Jakarta. Dan balik sampai rumah jam 7 malam. Dan ini adalah pilihan terbaik yang gue punya saat ini, menurut gue. Oke, gini. Kita bedah satu-satu deh. Kenapa kerja di Jakarta tapi tinggal di Cikarang? Karena istri gue kerja di Cikarang. Pilihan lainnya apa? Tinggal terpisah. Kalau tinggal terpisah, lebih banyak resiko atau hal negatifnya. Ya kan? Nggak lebih boros juga sih kalau tinggal terpisah. Oke, lanjut. Kenapa berangkat jam 4 pagi? Karena gue naik KRL dan KRL pagi tuh sepi, jadi enak bisa duduk, tidur sampai tujuan. Iya, gue punya pilihan lain untuk berangkat jam 6, tapi pasti kereta penuh, jadi full berdiri. Terus juga nyampe sana pasti rebutan Jaklingko yang akhirnya mungkin akan jadi pakai Gojek yang akan jadi lebih boros lagi-lagi karena uang. Gue juga punya pilihan untuk berangkat pakai motor, tapi ya itu pilihan terburuk menurut gue karena pertama capek nyetir, capek macet, capek panas, asap kendaraan juga gila-gilaan, belum resiko kecelakaan yang cukup tinggi. Jadi ya dengan semua hal ini menurut gue berangkat jam 4 pagi dari Cikarang merupakan pilihan terbaik yang ada untuk sekarang. Oke, tapi apa itu artinya seumur hidup gue akan terus seperti ini? Apakah dengan nggak mengeluh dan kondisi seperti ini akan baik-baik saja? Tentu nggak ya. Dan sayangnya gue cukup terlambat untuk menyadari hal ini. Pertanyaan yang ada di kepala gue adalah apakah gue kuat selamanya seperti ini? Apakah saat gue punya anak semuanya akan baik-baik saja? Apakah ini akan jadi tetap pilihan yang terbaik? Mulai bermunculan di kepala gue. Dan jadi ya karena alasan inilah gue ingin menciptakan pilihan lain di hidup gue, yaitu nge-YouTube. Kenapa nge-YouTube sekali lagi ya? Karena itu merupakan pilihan terbaik untuk keadaan gue saat ini. Lagian juga hal apa selain YouTube yang bisa gue bangun dengan waktu 2 jam per hari, yang fleksibel, yang punya potensi untuk gantiin sumber utama income gue sekarang.
Dan karena gue pengen banget YouTube gue monetize, gue jadi coba banyak hal agar video gue banyak yang nonton. Salah satunya adalah rage bait. Gue pikir akan rame atau sedikitnya ada reaksi dari penonton gue di YouTube, tapi ternyata nggak ada yang terpancing, efeknya nggak ada sama sekali, nggak ada perubahan yang signifikan. Malah gue jadi ribut dengan orang di TikTok karena emang gue upload cuplikannya di TikTok ya. Ada videonya gue ribut, kayaknya akan gue upload dalam waktu dekat, tapi ya masih dalam proses edit lah. Oke, balik lagi ya. Jadi intinya gue nggak akan mengeluh kalau nggak punya pilihan lain yang lebih baik. Karena yang ngeluh akan menambah pekerjaan dan mengasih energi negatif. Dan gue sendiri dulu pernah punya partner yang suka banget ngeluh. Sehari bisa belasan kali dia ngeluh tentang pekerjaan yang harus kita lakukan. Dan buat gue ini ya ngaruh banget ke gue. Kerjaan yang tadinya menurut gue ringan, yang tadinya menurut gue senilai lah dengan bayarannya, jadi terasa lebih berat setelah berulang kali dengerin dia mengeluh. Dan karena hal ini gue jadi berusaha untuk menghindari orang yang sering mengeluh, karena menurut gue jadi pekerjaan gue jadi terasa lebih berat. Dan inti dari semua cerita ini adalah hidup itu udah berat, jadi jangan lu tambah dengan mengeluh. Oke, dan tentu saja gue bukan orang yang hidupnya rapi, sangat jauh dari itu. Gue juga bukan orang yang selalu kuat. Gue cuma orang biasa yang mencoba mengambil keputusan terbaik dari pilihan yang ada. Oke, itu aja dari gue. Gue Karjoni Gusadi. Bye-bye.